Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 10. Di pelajaran ke-10 ini kita akan membahas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kelas ini kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan membahas pelajaran 10 tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Bersyukur kepada Allah akan menambahkan tambahan nikmat. Mengingkari nikmat Allah sebaliknya akan mengurangi nikmatnya. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Maka kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab. Ngeri ya. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni tentang nikmatnya bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah. Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah. Caranya dengan bersyukur ya. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Nah, Udin ini bertemu dengan temannya. Kata temannya, lihat sepatu baruku. Aku minta dibelikan sama bapakku. Nah, kemudian Udin berpikir. Kata Udin, nah, aku harus minta sepatu baru juga nih sama bapakku. Nah, ketika di rumah, kemudian Udin berbincang dengan bapaknya ya. Pak, tolong belikan aku sepatu baru. Temanku sudah beli. Nah, kata bapaknya Udin, anakku, sepatu kamu itu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu untuk adikmu yang baru mau akan masuk SD. Nah, Udin pun lalu menjawab, baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi. Alhamdulillah, baik nak, kata Bapak Udin. Nah, di sini Udin itu menunjukkan perilaku bersyukur. Bersyukur atas apa yang ia miliki. Mungkin di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak bisa memiliki sepatu. Nah, sebetulnya sepatunya Udin kan masih bisa dipakai ya. Cuman memang sudah tidak baru lagi. Jadi bisa ya, paham ya apa itu dari makna bersyukur. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada gambar orang yang sedang sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita. Dan bersyukur itu tidak hanya cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kita ketika mendapatkan kenikmatan, kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tetapi juga dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Kita pun harus mengungkapkan rasa syukur tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa diri kita itu adalah hamba yang taat kepada Allah. Nah, kebalikan dari bersyukur ini adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan itu benar-benar dari Allah. Nah, contohnya di gambar ini ya. Nah, di gambar ini Siti bersyukur. Nah, kenapa? Karena mungkin orang lain itu ketika mencuci dengan tangan, tetapi Siti mencuci pakaian dengan mesin cuci. Nah, Siti di rumahnya memiliki kelebihan. Dia memiliki mesin cuci sehingga dia tidak perlu capek-capek mencucinya dengan menggunakan tangan. Nah, kita harus mensyukuri tentang apa yang kita miliki. Tidak boleh kita kufur nikmat karena masih banyak orang yang lebih kesulitan dibandingkan dengan kita.
Nah, coba kita sama-sama perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Anak-anak semua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ingkar. Nah, kalau kita ingkar, nanti Allah akan mendatangkan azab kepada kita. Ih, serem. Anak-anak, adapun manfaat dari bersyukur kepada Allah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengingat kita. Kemudian yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bersyukur. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia. Kita harus berhusnudzon, kita berbaik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Allah tahu yang terbaik untuk kita, kita hanya butuh berusaha dan berdoa. Kemudian yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong dan hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Itu manfaat bersyukur ya anak-anak. Sekarang amatilah gambar berikut. Kita amati gambar berikut. Gambar 10.5. Ada seorang ibu-ibu yang sedang berdoa. Kemudian gambar 10.6 ada gambar orang yang sedang bersujud. Kemudian, nah anak-anak, bagaimana sikap kalian? Iya, sikapnya kita harus bersyukur setiap saat dan tidak boleh mengeluh, karena mengeluh adalah ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Maka jangan kita selalu mengeluh, tetapi kita harus tetap bersyukur. Anak-anak, mari kita bernyanyi. Nah, ini lagu tentang bersyukur. Kita menggunakan dengan nada lagu bangun tidur. Nah, nada bangun tidur bagaimana anak-anak? Nah, iya, betul sekali seperti itu. Coba kita tes nada lagunya. Bangun tidurku terus mandi. Nah, sekarang liriknya kita alihkan kepada lirik lagu bersyukur. Sama-sama ya, nanti Bapak dulu baru kalian mengikutinya. 1, 2, 3. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan untuk mengisi checklist pada kolom ya dan tidak. Oke, nomor 1, dengan bersyukur hidup akan bahagia. Jawabannya tentu iya. Kemudian yang kedua, makin banyak bersyukur dapat mencegah perbuatan sombong. Iya tidak? Iya. Kemudian yang keempat, jika tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, pasti tidak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Betul tidak? Iya. Kemudian yang kelima, daripada aku mengeluh, lebih baik aku bersyukur. Betul tidak? Betul sekali. Maka kolomnya yang kita cek ada kolom
kolom ya. Nah, anak-anak semua, selanjutnya ayo kita berlatih. Yang pertama, jelaskan arti bersyukur. Bapak yakin kalian pasti tahu. Yang kedua, apa yang diucapkan ketika mendapatkan nikmat. Yang ketiga, apa kebalikan dari bersyukur. Nomor 4, bagaimana akibat orang yang tidak pandai bersyukur. Yang kelima, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jawabannya ada di surah Ibrahim tadi ya. Lupa, ada bocoran. Baik anak-anak semua, semoga kalian bisa ya mengerjakannya. Nah, ini ayo kita berlatih bagian 2. Diskusikan bersama temanmu apa yang pertama kali diucapkan jika hasil ulanganmu mendapatkan nilai baik. Bagaimana sikapmu? Kalau nih misalkan nilai kalian mendapatkan nilai bagus, lalu kalian merasa apa begitu? Nah, ketika kalian merasakannya seperti itu, lalu apa yang kalian ucapkan? Nah, jadi begitu ya. Pasti kalian tahu bisa. Ayo anak-anak semua, selanjutnya ayo kita renungkan. Kita renungkan sejenak apa yang kamu pelajari hari ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sikapmu menghadapi orang yang tidak pandai bersyukur? Bagaimana kira-kira kamu menghadapi orang yang tidak pandai bersyukur? Nah, nanti tuliskan jawabannya di kolom ya. Nah, selanjutnya kegiatan bersama orang tua. Tuliskan pada selembar kertas apa manfaat bersyukur. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkanlah kepada bapak atau ibu gurumu. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian B, sikap bersyukur. Apa sih itu sikap bersyukur? Jika memperoleh nikmat, yang dilakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berbuat yang lebih baik. Ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Kemudian yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Dan yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, anak-anak, bagaimana sikap kalian? Nah, saya selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah sikap syukur. Selanjutnya, berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Yang pertama, aku mengucapkan Alhamdulillah jika mendapatkan nikmat. Iya. Kemudian yang kedua, aku mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantuku. Nah, yang berikutnya, ayo kita berlatih. Ayo berlatih 1. Pertama, apa yang dilakukan orang yang bersyukur jika mendapatkan nikmat? Seperti mana? Apa tadi? Yap, benar sekali. Yang kedua, bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian kita ayo berlatih yang kedua. Diskusikan bersama temanmu bagaimana tindakanmu jika orang lain mendapatkan nikmat yang lebih daripada kamu. Kira-kira bagaimana ayo tindakanmu ketika ada orang yang mendapatkan nikmat lebih daripada kamu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menanggapi sikap tersebut? Selanjutnya, ayo kita renungkan 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, yang selanjutnya kegiatan bersama orang tua. Tuliskan pada selembar kertas bagaimana cara bersyukur. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada bapak atau ibu gurumu. Tentunya nanti teman-teman atau anak-anak sekalian menyerahkan tugasnya kepada bapak ya. Akhirnya kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari, kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur dan memiliki sifat syukur. Seperti quote untuk hari ini, tiada hari untuk tidak belajar, tiada bahagia dengan narkoba. Akhirul kalam, kita akhiri.
pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.